Ini wawasannya hanya bid'ah. Selama ini, kaum Salafi Wahabi selalu getol menyesatkan umat Islam yang tak selaras dengan ideologinya. Mereka cenderung melakukan beragam cara, terutama melalui tindakan-tindakan anarkis yang meresahkan banyak kalangan. Padahal, ketika dilakukan kajian mendalam, justru Salafi Wahabilah yang syarat dengan pemahaman menyesatkan. Sesat karena berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam hadis dan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya, buku ini memberikan gambaran jelas akan hal itu. Buku ini berjudul Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Buku ini secara komprehensif mengungkap kesesatan pemikiran para ulama yang menjadi panutan utama kaum Salafi Wahabi. Di dalamnya dijelaskan betapa para ulama Salafi Wahabi itu menggerus otentisitas ajaran Islam disesuaikan dengan kepentingan mereka. Terdapat 3 tokoh utama Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Pemikiran mereka nyaris tidak membangun jarak dengan kerancuan serta beragam penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan Ibnu Taimiyah yang merupakan soko guru Salafi Wahabi ialah meliputi spirit menyebarkan paham bahwa zat Allah sama dengan makhluknya, meyakini kemurnian Injil dan Taurat, bahkan menjadikannya referensi. Alam dunia dan makhluk diyakini kekal abadi, membenci keluarga Nabi, menghina para sahabat utama Nabi, melemahkan hadis yang bertentangan dengan pahamnya, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam pada itu, wajar manakala ratusan ulama terkemuka dari berbagai mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ja'fari, atau Ahlul Bait, dan juga Syiah Itsna Asyariah, sepakat atas kesesatan Ibnu Taimiyah, juga kesesatan orang-orang yang mengikutinya, yaitu kaum Salafi Wahabi. Lebih lengkap bisa dilihat di antaranya dalam kitab Al-Wahhabiyah fi Syurutiha Al-Haqiqiyah, karya Syaib Abdul Hamid, dan kitab Ad-Dalil Al-Kafi fi Raddi Al-Wahhabi, karya Syekh Al-Bairuti, halaman 90. Sebagai penguat dari fenomena itu, terdapat ratusan tokoh ulama ahli fikih dan qadhi yang membantah Ibnu Taimiyah. Para ulama Indonesia pun ikut andil dalam menyoroti kesesatan Ibnu Taimiyah ini, seperti Hadorotus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Am Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abu Al-Fadl, Tuban, Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid, Kendal, Jawa Tengah, dan ulama-ulama Nusantara tersohor lainnya. Pendiri Salafi Wahabi, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, juga membiaskan pemikiran yang membuat banyak umat Islam galau kehidupannya. Ragam nama dan pemikiran ulama yang menguak penyimpangannya dimunculkan secara terang-terangan dalam buku ini, dilengkapi dengan argumentasi yang nyaris tak bisa terpatahkan. Dibanding Ibnu Taimiyah, sikap keberagamaan Abdul Wahhab tak kalah memiriskan. Ada 11 penyimpangan Abdul Wahhab yang terbilang amat kentara, yakni mewajibkan umat Islam yang mengikuti mazhabnya hijrah ke Najd, mengharamkan solawat kepada Nabi, menafsirkan Al-Quran, dan berijtihad semaunya, mewajibkan pengikutnya agar bersaksi atas kekafiran umat Islam, merasa lebih baik dari Rasulullah, menyamakan orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, mengkafirkan para pengguna kata Sayyid, mengkafirkan ulama Islam di zamannya secara terang-terangan, mengkafirkan Imam Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Farid, mengkafirkan umat Islam yang tidak mau mengkafirkan, dan memuji kafir Quraisy munafik murtad, tapi mencaci kaum muslimin. Keterangan ini terdapat pada halaman 97 sampai 120. Nasib Abdul Wahhab tidak jauh beda dengan Ibnu Taimiyah. Ratusan tokoh ulama sezaman dan setelahnya menyatakan kesesatannya. Di antara para ulama yang menyatakan hal itu adalah ulama terkenal Ibnu Abidin Al-Hanafi di dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, juga Syekh As-Sawi Al-Misri dalam hasyiahnya atas kitab tafsir Jalalain ketika membahas pengkafiran Abdul Wahhab terhadap umat Islam. Searah dengan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab, Muhammad Nashiruddin Al-Albani melakukan tindakan yang membentur kemurnian ajaran Islam. Ia telah mengubah hadis-hadis dengan sesuatu yang tidak boleh menurut ulama hadis. Sehingga, sebagaimana diakui Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, Al-Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai suatu hadis, baik sahih maupun dhaif. Dan selain ketiga ulama tersebut, ada 8
18 ulama Salafi Wahabi yang juga diungkap dalam buku ini. Mereka telah menelorkan banyak karya dan memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi pemikiran kaum Salafi Wahabi. Di samping itu, pengarang buku tersebut juga menghimbau agar umat Islam mewaspadai terhadap tokoh Salafi Wahabi generasi baru. Mereka adalah anak murid para ulama Salafi Wahabi. Secara umum, mereka berdomisili di Saudi Arabia. Menariknya, buku ini kaya perspektif. Referensi yang digunakannya langsung merujuk pada sumber utama. Data-datanya terbilang valid. Validitas data tersebut dapat dimaklumi, mengingat karya fenomenal ini berpangkal dari hasil penelitian selama 9 tahun, mulai 2001 sampai 2010. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah.